Ya dulu tuh sebelum memeluk agama Islam, pasti agama sebelumnya, ya termasuk kalau di Islam kan bilang taat ya, karena Ya. kalau dulu pas di non Muslim itu ya rajin ke tempat ibadah, ngikutin kegiatan-kegiatan di ibadah gitu, termasuk aktif gitu setiap ada kegiatan dalam agama aku dulu. Kalau aku kan dulu beribadahnya seminggu sekali gitu ya, bukan kayak sekarang tuh kayak 5 waktu, kayak banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Gimana ya, dulu kan aku tuh kan di Sumatera Utara benar-benar kayak di pelosokan gitu ya. Islam itu, agama Islam itu benar-benar asing dan bahkan kayak jarang anak dengar gitu. Ya karena di Medan kan mayoritas Muslim kan. Iya, mayoritas Muslim. Terus pindah ke Jawa. Tinggal sama paman. Jadi pas SMP-nya di Sumatera Utara, pas SMK-nya tuh diundangnya kayak diajak ayo sekolah di Jawa Barat aja gitu, soalnya kan kayak pendidikannya itu lebih maju daripada dulu di kampung gitu. Jadi di Jawa Barat tuh bareng sama paman sekolahnya. Gimana ya? Ya awal-awalnya susah sih beradaptasi. Ya. Soalnya kan dari segi pergaulan, dari segi pertemanan tuh mereka banyakan Muslim kan. Jadi dari beribadah itu kayak harus kayak toleransi gitu, kan mayoritas Muslim. Tapi di situ tuh anak kayak melihat perbedaan banget di kampung dulu sama yang sekolah di Jawa Barat, kan mayoritas Islam. Otomatis anak kayak mulai di situ tuh mulai kayak kenal Islam dari kayak mereka kayak dari sholatnya, dari beribadahnya. Kayak kalau sholat Jumat itu kan mereka sholatnya di luar gitu. Jadi dari situ tuh mulai kayak nanya itu tentang Islam. Kadang kayak anak menyaksikan sendiri kegiatan mereka dalam beribadah kayak gitu. Karena banyak perbedaan kan dari lingkungan, jadi banyak hal kayak menurut aku tuh kayak aku butuh jawaban dari perbedaan itu gitu, dari hal-hal yang sering aku perhatikan. Kayak mereka kan kalau dulu aku lihat kan beribadah harus wudhu dulu gitu kan, harus kayak cuci tangan dulu, cuci wajah dulu. Sementara aku dulu kalau beribadah itu kayak bebas aja gitu. Terus kalau mereka kan tutup aurat gitu kan, rapi pas mau sholatnya. Sementara kalau aku dulu mau beribadah tuh semakin pakaian aku terbuka, semakin kayak wow gitu, kayak pede gitu tampil di tempat umum. Jadi kayak menurut aku ini perbedaan yang benar-benar jauh banget gitu. Jadi aku sering nanya ke teman, kenapa sih harus kayak cuci tangan dulu, harus tutup aurat dulu gitu. Nah kata teman aku tuh, ya namanya juga kita mau menghadap itu ya harus bersih dulu. Masa kita mau menghadap dengan keadaan yang kayak terbuka gitu. Aku di situ kayak makin penasaran. Terus kenapa aku kayak yang tertutup banget kan? Sementara dulu di sekolah itu paling cuman aku lihat pakai hijab, pakai gamis gitu. Nah dulu aku tuh belum tahu kalau namanya itu kayak cadar gitu kan. Kalau sekarang udah tahu itu namanya cadar yang tertutup, yang lebih tertutup lagi gitu kan. Sementara fenomenanya sering banget tuh kan saya dengar kayak orang-orang bilang itu teroris lah kalau di Indonesia, nggak pantas pakai kayak gitu. Kadang dicemooh sok suci gitu kan, sok alim gitu. Satu ketika nanya dong ke teman, itu kalau pakaian kayak gitu di agama mana gitu kan. Dan ternyata itu adanya di Islam gitu. Yang awalnya kan udah kayak oh masya Allah nih, beribadahnya udah suci, bersih-bersih dulu, tutup aurat. Pas keluar dapat lagi yang gitu yang lebih kayak masya Allah. Ternyata itu di Islam gitu kan. Jadi kayak makin penasaran gitu. Jadi kan saya tuh dulu sering di sekolah sering bertanya kayak gitu. Justru pas nanya makin kayak penasaran gitu, kayak bahasa gaulnya ketagihan gitu kan. Terus Bertanya ke guru. Tapi nggak semua pertanyaan yang Kansa ajukan tuh kayak dijawab semua gitu sama teman-teman. Karena mereka bilang itu kayak takut kalau Kansa itu mempermainkan agama. Jadi kayak mereka cuman kayak kalau agak ringan pertanyaannya dijawab, kalau kayak agak berat mereka nggak mau jawab gitu. Apalagi pas awal udah memulai agama Islam itu kan baru tahu ya kalau kita mau sholat aja harus baca ini biar sholat kita sah kayak gitu kan. Awal-awalnya tuh kayak kok banyak ya peraturannya, sementara dulu kayak hidup itu kayak nggak ada aturan gitu sebelum masuk Islam. Tapi justru di situ tuh nilai plusnya dari Islam yang akan saya lihat, kayak jadi serba diatur gitu. Jadi kita nggak kayak asal hidup gitu lah. Jadi hidup ada aturannya, jadi ajarin disiplin, belajar, semangat belajar itu di agama Islam. Justru kalau diingat-ingat sekarang itu kayak kalau ngulang masalah itu kayak sedih ya, kayak sedih ya. Kayak maksudnya nggak nyangka gitu kalau yang lalu-lalu itu bisa
kok bisa ya, pas ngeliat ke belakang bisa ngelewatin itu semua. Dulu tuh pas nyari agama Islam itu kan di Jawa Barat itu kan bareng pamannya sama keluarga. Nah biasanya tuh kalau sama keluarga itu kan kita diajarkan mandiri kan, enggak kayak kalau sama orang tua kita kan kayak manja gitu. Jadi ya kayak apa-apa itu harus mandiri gitu. Habis itu Sampai hari ini juga Akonsa itu termasuk apa ya, kalau punya masalah pribadi itu nggak seluas kalau kita cerita sama orang tua gitu kan. Jadi benar-benar kayak ngejalannya itu benar-benar memperjuangkannya itu sendiri. Ditambah kalau teman-teman tuh yang kayak aku bilang tadi, mereka mau menjawab tapi nggak welcome banget sama Khansa gitu. Cuman kayak ada beberapa teman sahabat Khansa yang kayak dari awal pencarian sampai sekarang itu masih mendampingin Khansa. Awal pencarian itu yang paling Khansa ingat sampai sekarang ada berapa ya, tiga poin yang paling kayak nyakitin tapi kadang bikin haru, kadang bikin nangis gitu. Yang pertama kali ketahuan. Jadi dulu pernah ketahuan kayak ada Al-Quran, buku-buku bacaan-bacaan Islam. Dulu kan Khansa penasaran kan sama Islam. Jadi teman-teman Khansa itu pernah ngasih buku-buku, pernah ngasih Iqra, ngasih Al-Quran. Nah itu kan teman-teman sekolah. Habis itu tuh Khansa simpan di kamar kan. Satu ketika itu ya mungkin udah qadarullah juga kan, ketahuan sama paman Khansa ada bacaan-bacaan kayak gitu. Nah meskipun paman anak ini nggak terlalu kayak keras sama anak, tapi pas dapat buku itu bener-bener kayak berubah banget gitu loh kak. Yang darinya kayak tadi lembut, tiba-tiba kaget ya. Yang tadinya kayak lembut, tiba-tiba kayak marah sebesar itu, bener-bener kayak mental Khansa tuh langsung kayak udah nggak tahu mau ngapain gitu. Dan akhirnya itu pertama kali Khansa kabur dari rumah. Habis itu pas udah kabur, itu kan mulai dekat ujian sekolah kan. Mulai kayak banyak banget di situ pertentangan, kayak mulai dilaporin ke polisi, disuruh pulang, disuruh kembali ke tempat ibadah yang dulu. Itu benar-benar kayak Khansa nggak mau gitu, Khansa nggak mau kembali ke situ. Saya diteror dari SMS, dibilang kalau Khansa nggak pulang, dilaporin ke polisi, bahkan udah nyampe ke sekolah. Ya Allah. Seluruh sekolah itu udah tahu kalau Khansa itu kabur gitu, udah hilang dari rumah. Dan satu ketika gara-gara ada ujian, Khansa memutuskan untuk ke sekolah. Dan saat itu paman Khansa itu datang ke sekolah. Jadi aku sama paman aku tuh disidang di sekolah. Terus kata paman aku gini, kalau kamu masih mau sekolah, kamu harus pulang ke rumah, harus kayak kegiatan biasa ya, otomatis ibadah kayak ibadah biasa gitu kan. Nah itu tuh yang pertama yang paling berat menurut Khansa. Terus nih ya kak, yang tantangan yang paling menurut Khansa itu paling berat dulu Khansa hadapin itu, yaitu tantangan kedua. Karena kayak menyangkut harga diri sebagai wanita gitu kan. Yaitu ketika Khansa pernah sakit dan Khansa tuh difitnah hamil. Ya Allah. Itu difitnah hamilnya di Jawa Barat. Habis itu pas pulang ke kampung, keluarga Khansa bilang gini. Tapi saat itu ibu Khansa nggak ada, ibu Khansa nggak ikut kumpul di kampung. Nanti kamu mau berobat, jadi istilahnya itu kayak berobat gitu, tapi didukunin gitu kan. Nah dulu kan meskipun Khansa itu taat beribadah, kayak sering ke tempat ibadah, segala kegiatan dilakukan, tapi dulu Khansa itu termasuk salah satu orang yang masih percaya dukun. Kayak mikir kok hebat banget ya, pintar gitu, bisa tahu. Khansa dulu tuh bener-bener itu fitnah. Kayak Khansa bilang Khansa nggak salah gitu kan. Jadi pas dibilang mau didukunin, justru Khansa senang karena oh mungkin ini salah satu cara membuktikan ke keluarga Khansa ini nggak hamil, karena benar-benar nggak salah gitu kan. Habis itu pas didukunin, ternyata yang awalnya Khansa mikir bakalan terbukti kalau Khansa nggak salah, dan Khansa mikir kan dulu dukun itu pintar gitu kan. Dan ternyata pas didukun itu, dukunnya bilang Khansa itu hamil. Ya Allah. Pertamanya shock banget kan, rasanya kayak udah kayak pengen bunuh diri gitu kan. Soalnya kan menyangkut harga diri gitu kan. Tapi justru di situ hidayah yang Allah kasih. Tadinya kan Khansa percaya nih sama dukun. Di situ kayak Khansa otomatis dong nggak salah kan, dibilang beneran hamil. Nggak benar nih dukun. Katanya dukun pintar nih. Kok dia nggak tahu apa yang sebenarnya ada di Khansa. Dari situ mulai kayak timbul, kayak mulai ragu dengan agama Khansa. Oh ini nggak bener nih kalau aku percaya ini diuji kayak gini. Karena Khansa dulu ingat banget kata sahabat Khansa gini,
kalau kamu mau nyari Islam, kamu itu harus siap diuji. Betul. Karena kalau kamu ibaratnya kamu mau ke sekolah yang ternama di suatu Iya. Indonesia aja mau ternama, otomatis banyak dong ujian-ujiannya. Nggak mungkin langsung masuk ke sekolah itu. Nah itu yang akan saya ingat terus. Berarti nanti kalau balik lagi ke Jawa harus belajar banyak lagi tentang Islam. Habis itu ujian yang kedua yang benar-benar kayak berat banget buat Hansa, berat tapi di situ letak hidayahnya gitu loh. Jadi kadang mau dibilang berat, tapi dibilang kadang kayak di situ justru di situ ada petunjuk. Terus ini Kak, yang ketiga tantangan yang kayak paling berat menurut Hansa itu sampai saat ini yang Hansa harus berjuang, yaitu ketika Hansa harus mandiri, nggak bisa ketemu orang tua, maksudnya keluarga kayak gitu. Nah ketika Hansa memilih Islam, otomatis Hansa harus mau berkorban yang lainnya. Jadi ketika Hansa mau mendapatkan Islam, Hansa harus berani melepaskan kayak keluarga, kayak paman kan. Iya. Kakak tahu sendiri kalau Hansa itu kan sayang banget ya sama paman Hansa. Sampai pernah bermimpi ketemu dulu kan paman. motivasi Hansa semangat belajar itu di sekolah, paman Hansa kayak bisa mendapatkan juara-juara di Iya. kelas itu karena paman Hansa kayak gitu. Nah dan ketika Hansa memilih kabur yang kedua kali untuk mondok belajar agama Islam itu, ya itu Hansa harus siap kehilangan kesenangan dunia untuk mendapatkan Islam. Dan itu tuh sampai sekarang jadi cuman sekarang tuh kalau Hansa kangen ya Hansa kayak berobatnya ke Al-Quran. Jadi Hansa berharap satu saat nanti kayak Hansa bilang percaya satu saat pasti kok bisa, kalau Allah berkehendak, kalau aku dapat hidayah pasti nanti bisa bertemu lagi kayak gitu. Tapi itu sampai sekarang gitu. Jadi bukan di masa lalu sampai sekarang aku berjuang yang di tantangan yang ketiga. Semoga nanti Allah sempatkan dan diterima dengan baik. Insyaallah. Itu sebelum benar-benar kuat ya, masih pas proses pencarian. Kayak dulu kan saya tuh mikir gini, kan aku kan terlahir di non muslim gitu kan. Yang dulu kan yang ada yang kita percayain gitu kan. Nah, habis itu aku mikir, aku kan dari kecil udah dijaga gitu kan. Masa pas aku udah umur segini aku berpaling gitu. Nah aku tuh pernah tanya kayak gini ke teman aku kan dari kecil di non muslim gitu kan sampai sekarang. Kalau aku keluar dari agama aku mengkhianatin Tuhan yang aku percayain dulu nggak sih? Kan otomatis aku mikir aku berkhianat enggak ya? Tapi itu udah mulai kayak mulai masuk sedikit kayak maksudnya udah mulai percaya Islam, tapi masih kayak ada pertanyaan-pertanyaan yang kayak pengen aku tanyain gitu. Habis itu teman aku cuman ngasih kayak perumpamaan kayak gini. Misalnya nih di suatu tempat misalnya ada kayak geng-geng pencurian gitu, otomatis ada bosnya sama kayak bawahannya gitu. Nah kita tahu tuh kayak perampokan gitu tuh kan nggak bagus kan ya. Habis itu suatu ketika salah satu anggotanya itu sadar nih, oh ini nggak benar ternyata, itu nggak benar. Habis itu dia memutuskan untuk lebih baik lagi, otomatis dia keluarkan dari geng itu. Dia mengkhianatin nggak bosnya? Iya, aku bilang gitu. Nah ibaratnya anggotanya itu kamu berkhianat ke bos kamu tuh, tapi kamu justru selamat, maksudnya keluar dari hal yang tidak baik itu. Nah pas aku mikir itu benar-benar kata teman aku kayak gitu, aku disitu benar-benar kayak nggak langsung nyambung gitu lah Kak, kayak nggak nanya lagi. Habis itu kok oh iya ya, berarti aku selama ini di tempat yang salah gitu kan, yang tujuan aku pengen yang benar tapi salah cara aku gitu kan. Habis itu aku tanya lagi ke temen aku, terus aku bilang apa yang bisa kamu kasih ke aku sehingga aku tuh benar-benar kayak percaya banget gitu dengan Islam, apa yang harus aku pegang gitu kan. Kata teman aku gini, kayaknya aku tuh udah kayak semampu aku udah jawab semua pertanyaan kamu, tapi ya menurut aku tuh belum bisa memberikan jawaban yang sempurna. Tapi kalau kamu mau jawaban yang sempurna, nah waktu itu dia pegang kayak kalau aku dulu bilangnya buku kecil kan, dia bilang kamu boleh baca ini gitu, kamu baca aja bahasa Indonesianya. Nah dulu aku nggak tahu kalau itu Al-Quran kan. Nah jadi Al-Qurannya itu aku bawa ke rumah, jadi setiap malam Al-Quran aku baca kayak perhalaman aku bacain tuh dari awal halaman sampai Hansa itu ketemu di surat Al-Imran yang mengatakan kalau agama yang diterima di sisi Allah tuh cuma satu, yaitu agama Islam. Terus aku mikir dong, loh berarti
agamaku nggak diterima dong gitu. Maksudnya di sisi Allah nggak diterima. Terus aku mikir, terus ngapain aku capek-capek dari awal aku masihnya mulai mengenal agama, aku beribadah gitu ke tempat ibadah aku yang aku percayain dulu, tapi nggak diterima. Terus baca-baca terus, kayak justru dulu jujur nih Kak, dulu aku pas di agama sebelumnya nggak pernah dengar namanya neraka. Oh iya. Ya jadi kayak nggak ada, kayak serasa hidup itu benar-benar kayak bakalan mati langsung ke surga gitu, benar-benar kayak nggak ada ujiannya gitu kan. Sementara pas aku udah mulai baca Al-Quran, banyak banget kan di awal-awal itu kayak tentang neraka, surga, neraka, surga. Habis itu dibahas juga tentang agama aku. Di situ aku kayak, kok maksudnya pas aku baca itu, loh, terus apa manfaatnya gitu aku beribadah tapi nggak benar. Nah, di situ pas aku baca ayat itu, aku mikir gini, oke, dari kemarin aku udah banyak dapat kayak tantangan, rintangan, jawaban-jawaban dari teman aku, jawaban-jawaban yang aku cari dari artikel segala macam gitu kan. Pas aku baca ayat itu, udah, aku tuh nggak butuh apa-apa lagi. Aku bener kayak apapun yang terjadi aku mau Islam gitu, mau Islam, harus Islam gitu. Kayak aku mikir, ya Allah, aku nggak mau mati sebelum aku agama Islam gitu. Karena bakalan mikirin dong, kalau nggak diterima mau di mana nanti aku tempatnya gitu kan. Di situ aku baru kenal namanya neraka gitu. Terus itu pas masih proses cari agama, bukan cari agama Islam, kayak nunggu kan Hansa di rumah paman ya, otomatis nggak segampang itu mau bilang aku mau Islam gitu kan. Jadi ya Hansa nunggu gitu, kapan waktunya tepat untuk pergi dari rumah gitu kan. Nah selama beberapa hari nunggu di rumah itu kayak mau pergi ke pondok itu benar-benar kayak takut kemana-mana. Ke pesantren mu'alaf. Iya kan, itu masih mau rencana kayak kapan gitu kan. Tapi sebelum berangkat itu kayak nunggu 1 minggu itu di rumah tuh udah nggak tenang. Kayak Allah, kayak mau melangkah 1 langkah itu kayak takut nih mati di sini. Mau lewat dari jalan kayak tiba-tiba nanti motor nyenggol aku nih, ya Allah, berarti aku mati di sebelum agama Islam dong gitu. Jadi setiap sebelum aku memeluk agama Islam itu, sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat tuh kayak takut banget gitu mati sebelum di agama Islam. Karena tadi udah yakin banget gitu cuman agama Islam yang diterima gitu. Jadi aku bener-bener udah agamaku tuh yang aku percayain ini udah salah, aku udah nggak yakin gitu. Udah kayak bener-bener yakin sama agama Islam gitu Kak. Masya Allah.